Ini kita ketemu lagi di mata kuliah kimia medisinal. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia metabolisme obat. Nah, sebelum materi, nanti kalian itu harus absen ya di kolom komentar. Nanti kalian tuliskan nama, NIM, kelas, tambahkan kelas ya anak-anak. Lalu jawab pertanyaan berikut. Setelah kamu menonton video ini, apa pembelajaran yang kamu dapatkan? Nah, nanti kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri, dan setiap orang itu tidak boleh kopas atau sama. Jika diketahui kopas, nanti tidak akan dianggap kehadirannya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dari pertemuan lalu bahwa metabolisme obat itu dia paling banyak terjadi itu di dalam organ yang namanya hati ya. Kenapa metabolismenya itu paling banyak di hati? Karena di dalam hati itu dia mengandung banyak sekali enzim gitu. Jadi dibandingkan dengan organ lainnya, enzimnya itu lebih sedikit gitu. Jadi metabolisme yang terjadi juga tidak terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan hati yang enzim-enzimnya itu sangat banyak sekali gitu. Nah, sehingga hati itu adalah organ yang mempunyai metabolisme obat yang paling besar gitu. Oke. Nah, jalur umum metabolisme obat dan senyawa organik yang asing itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, reaksi fase 1 atau reaksi fungsionalisme. Nah, di reaksi fase 1 ini ada 3 jenis, yaitu reaksi oksidasi, reaksi reduksi, atau reaksi hidrolisis. Nah, kemudian ada juga reaksi fase 2 atau reaksi konjugasi gitu. Kita bahas untuk reaksi fase 1 bagian oksidasi. Nah, di oksidasi ini juga ada banyak jenisnya. Ada yang namanya hidroksilasi, dealkilasi, pembentukan oksida, desulfurisasi, oksidasi alkohol dan aldehid, serta deaminasi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah reaksi fase 1 bagian reduksi untuk hidroksilasi aromatik. Ya. Jadi maksudnya hidroksilasi aromatik adalah penambahan gugus OH pada gugus fungsi aromatik gitu. Nah, gugus fungsi aromatiknya itu yang mana? Yaitu yang ini ya anak-anak. Nah, gugus benzen ini ya, yang ada C-nya itu 6 dan terdapat 3 ikatan rangkap, ini namanya gugus aromatik gitu. Nah, di gugus aromatik ini ada penambahan OH gitu. Di mana aja? Nah, bisa terjadi penambahan OH-nya itu di sini, di sisi sebelah kiri ya. Atau bisa juga penambahan OH-nya itu ada di sisi bawah gitu. Nah, jadi hidroksilasi aromatik itu adalah penambahan gugus OH pada bagian aromatiknya gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya hidroksilasi alifatik. Jadi hidroksilasi adalah penambahan gugus OH. Dan alifatik itu tempat terjadinya penambahan gugus OH itu di bagian yang alifatik. Alifatik itu rantai terbuka ya. Nah, penambahannya itu di mana? Yaitu di bagian sini. Ini kan rantai terbuka nih. Nah, di rantai terbuka ini dia ada penambahan gugus OH menjadi seperti ini. Oke, ini namanya reaksi hidroksilasi alifatik gitu. Terus selanjutnya ada reaksi NO-dealkilasi. Ya, jadi dealkilasi maksudnya adalah
penghilangan gugus alkil gitu. Alkil itu dia rantai karbon ya. Nah, jadi dealkilasi adalah penghilangan rantai karbon di bagian O dan N gitu. Nah, kita lihat dulu di bagian N ya. Nah, N-nya itu kan di bagian sini. Yang tadinya ada 2 alkil, 1, 2, dia dihilangkan salah satu alkilnya menjadi tinggal 1 sisanya. Oke, ini namanya dealkilasi. Kemudian ada juga penghilangan alkilnya di atom O. Itu. Atom O-nya yang sebelah mana? Yaitu yang sebelah atas. Nah, yang tadinya ada alkilnya atau ada rantai karbonnya itu dihilangkan menjadi tidak ada rantai karbonnya. Namanya dealkilasi. Gitu. Selanjutnya ada pembentukan oksida. Pembentukan oksida itu ya berarti yang tadinya senyawanya tidak mengandung O itu menjadi mengandung O. Nah, di sini yaitu penambahan oksidanya itu di atom N ya. Jadi N oksidasi gitu. Nah, ini atom N-nya yang tadinya tidak ada O-nya menjadi ada O-nya. Makanya reaksinya namanya N-oksidasi gitu. Kemudian ada juga reaksi namanya epoksidasi. Nah, epoksida itu penambahan O ya. Jadi yang tadinya tidak ada O-nya ini menjadi ada O-nya. Nah, ini gugus epoksida namanya. Makanya namanya epoksidasi gitu. Kemudian di senyawa yang bawahnya juga yaitu karmazepin, dia juga yang tadinya tidak ada atom O-nya ini menjadi ada atom O atau ada gugus epoksidanya gitu. Oke, jadi reaksi penambahan atom O ini namanya epoksidasi gitu. Nah, kemudian ada reaksi yang namanya deaminasi. Kalau ada embel-embelnya itu dealkilasi, deaminasi, dehidrasi. D-nya itu artinya penghilangan. Ya, kalau deaminasi ya berarti penghilangan gugus amina gitu. Nah, di senyawa amfetamin ini dia ada gugus aminanya NH2 ini. Nah, jadi kalau deaminasi berarti NH2-nya ini dihilangkan gitu, menjadi tidak ada NH2-nya gitu. Ini diganti menjadi gugus karboksil ya atau atom rangkap 2 ini gitu. Kemudian si amonianya ini keluar ya gitu. Oke, ini reaksi deaminasi. Selanjutnya ada reaksi O-alkilasi dan S-dealkilasi gitu. Nah, kalau yang ada D-nya berarti di penghilangan. Tapi kalau tidak ada D-nya, ini seperti alkilasi aja berarti dia penambahan ya. Untuk O-alkilasi berarti dia penambahan alkil ya di atom O. Nah, di sini atom O-nya yang mana? Yang ditambahkan yaitu yang bagian kiri. Ya, yang tadinya tidak ada alkilnya menjadi ada alkilnya gitu. Contohnya reaksi morfin menjadi kodein gitu. Ini tuh adalah metil ya. Metil itu kan juga adalah alkil ya. Dia ekor karbon gitu atau rantai karbon tuh. Metil ini C-nya 1 gitu. Jadi yang tidak ada tadinya tidak ada C-nya atau tidak ada alkilnya menjadi ada alkilnya atau metil di sini gitu. Kemudian untuk reaksi S dealkilasi berarti di atom S yang tadinya ada alkilnya menjadi tidak ada alkilnya gitu. Nah, si C-nya ini jadi hilang kan gitu. Nah, makanya reaksinya namanya S dealkilasi gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas untuk metabolisme fase 1 bagian oksidasi. Nah, sekarang kita bahas untuk metabolisme fase 1 bagian reduksi. Nah, perubahan struktur umum terjadi pada reaksi reduksi molekul organik itu apa aja? Yang pertama
yaitu hilangnya O, dan yang kedua yaitu masuknya H2 gitu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini untuk reaksi reduksi ya. Contohnya ada azoreduksi dan nitroreduksi. Oke. Kalau azoreduksi itu di bagian NN ya. NN ini adalah senyawa azonya. Nah, direduksi makanya dia menjadi putus gitu. Ya, ini masuknya H2 ke sini. Nah, makanya jadi putus dia di bagian NN-nya itu atau senyawa azonya karena kemasukan. Nah, kita lihat di sini ada atom nitrogen yang mengandung O2 gitu ya. Ini dihilangkan O-nya gitu. Dihilangkan O-nya menjadi senyawanya itu H2N gitu ya. Jadi tadi karena di reaksi reduksi itu hilangnya O atau masuknya H2 gitu. Jadi yang azoreduksi ini dia masuknya H2 karena yang tadinya tidak ada H-nya menjadi ada H-nya. Dan di nitroreduksi ini adalah kehilangan oksigen. Yang tadinya ada oksigennya menjadi tidak ada oksigennya gitu. Oke. Nah, yang terakhir di metabolisme fase 1 itu ada reaksi hidrolisis. Jadi perubahan struktur yang khas untuk reaksi hidrolisis itu apa aja? Yang pertama ada pengurangan bobot molekul. Yang tadinya bobot molekulnya besar karena senyawanya nih pecah. Kan tadinya molekulnya nih besar. Kalau molekulnya besar, dia berarti bobot molekulnya juga besar kan. Nah, ini tuh bobotnya itu dikurangi dengan cara dipecah senyawanya. Ya, kalau senyawanya itu pecah, nanti kepingan-kepingannya itu bobot molekulnya jauh lebih kecil kan daripada bobot molekul semula senyawa yang besar itu gitu. Atau polaritasnya itu menjadi lebih tinggi gitu yang jadi tadinya itu senyawanya itu non polar menjadi setelah dihidrolisis itu menjadi senyawa yang lebih polar gitu. Atau ada juga yang penambahan gugus OH dan H+ gitu ya. Jadi setelah dihidrolisis itu akan ada penambahan gugus OH atau adanya H+ gitu. Oke. Nah, ini untuk yang pengurangan bobot molekul ya. Contohnya untuk senyawa suksinilkolin. Nah, suksinilkolin itu dia senyawa yang besar. Nah, senyawa yang besar ini bisa dikurangi bobot molekulnya dengan cara dipotong atau dipecah. Ya, setelah dipecah ini menjadi 2 senyawa gitu. Nah, masing-masing ini kan bobot molekulnya jadi lebih kecil gitu dibandingkan dengan senyawa yang awalnya ini gitu. Oke, terus yang kedua ini mengubah polaritas yang tadinya non polar menjadi lebih polar atau lebih bermuatan gitu. Contohnya senyawa meperidin. Senyawa meperidin ini dia tidak bermuatan, netral aja gitu. Tapi setelah dihidrolisis atau dipecah senyawanya dengan hidrogen H2, dia itu menjadi senyawa yang bermuatan. Gitu. Ya. Di sini di N-nya itu dia muatannya positif dan di COO-nya itu dia muatannya negatif. Gitu ya. Ini dipecah tapi menjadi bermuatan gitu. Oke, jadi menambah polaritas. Yang tadinya non-polar menjadi lebih polar, ada muatannya. Gitu ya. Terus yang terakhir itu penambahan gugus OH atau H+. Ya. Nah, di sini ada senyawa terakhir namanya dipenoksilat. Itu tidak ada gugus OH atau H+-nya. Gitu. Nah, setelah dihidrolisis atau dipecah gitu, dia terdapat gugus OH dan H+-nya gitu ya. Karena di sini kan muatannya menjadi ada positif H-nya dan ada gugus OH-nya di sini setelah dipecah. Gitu ya. Oke. Nah, tadi untuk reaksi fase 1 itu ada 3, yaitu yang pertama reaksi reduksi,
terus yang kedua reaksi oksidasi, dan yang ketiga reaksi hidrolisis. Nah, kemudian sekarang kita bahas untuk reaksi fase 2, yaitu konjugasi. Ya, beberapa reaksi fase 2, yaitu metilasi dan asetilasi, tidak menghasilkan metabolit polar, tapi lebih untuk menghentikan aktivitas biologis. Tuh, reaksi konjugasi biasanya terjadi terhadap gugus nukleofil pada obat, seperti alkohol, asam karboksilat, amina, termasuk amina heterosiklik, dan tiol. Jika gugus ini tidak ada pada sebuah obat, biasanya obat tersebut mengalami reaksi fase 1 terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya nih, kalian minum obat, ternyata si obat itu nih nggak mengandung gugus alkohol, nggak mengandung gugus karboksilat, nggak mengandung amina, nggak mengandung tiol gitu. Jadi ini nggak bisa langsung masuk ke reaksi metilasi dan asetilasi atau reaksi konjugasi di fase 2 gitu. Tapi dia nih mengalami reaksi fase 1 dulu yang tadi udah dijelasin gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya si obatnya itu dia mengandung alkohol, misalnya kayak obat batuk gitu ya, obat batuk hitam atau eliksir gitu yang mengandung alkohol. Nah, dia itu si obatnya bisa langsung masuk ke reaksi fase 2 gitu. Jadi nggak menjalani fase 1 dulu karena dia sudah mengandung gugus-gugus yang disebutkan ini gitu. Nah, jadi langsung masuk ke reaksi fase 2 atau konjugasi gitu. Oke. Nah, contohnya ini ada reaksi glukuronidasi ya. Nah, si glukuronidasi ini yaitu reaksi penggabungan dua senyawa gitu ya. Jadi kita ingat nih, reaksi konjugasi itu adalah reaksi penggabungan dua senyawa gitu. Nih, yang tadinya senyawanya ini 2 ya. Jadi 1 gitu. Karena si asetaminopennya itu dia bergabung gitu di atom O yang sebelah bawah ini. Karena namanya kan O ya, ini di atom oksigen ini terjadi glukuronidasinya gitu. Oke, menjadi satu senyawa karena dia konjugasi. Konjugasi itu artinya penggabungan senyawa gitu. Nah, kemudian ada juga reaksi asil glukuronidasi ya. Ini yang tadinya satu senyawa menjadi yang tadinya 2 senyawa, menjadi dia satu senyawa gitu. Oke, yang bergabung ini adalah asilnya. Ya. Jadi asilnya itu bergabung di sini. Ini asilnya dia bergabung di senyawa glukuronat ini gitu menjadi satu senyawa. Oke, contoh lain ada N-glukuronidasi, yaitu nitrogennya, gugus nitrogennya ini bergabung ke senyawa glukuronat ini, gitu, senyawa. Nah, terus ada konjugasi sulfat, berarti dia sulfatnya yang bergabung, gitu ya. Nah, ini ada senyawa PAPS yang mengandung sulfat. Ini sulfatnya ada di sini, Nah, si sulfatnya ini bergabung ke asetaminofen. Ya. Jadi nempel di O gitu si sulfatnya gitu. Oke, dan ini senyawa sisa dari pemotongan PAPS ini. PAPS kan S-nya sulfat ya. Nah, karena sulfatnya diambil menjadi PAP aja sisanya gitu. Nah, terus ini ada juga konjugasi glisin. Jadi si glisinnya itu bergabung ya ke dalam asam benzoat contohnya. Nah, menjadi satu senyawa gitu. Kemudian ada konjugasi asetat, berarti ini asetatnya yang bergabung gitu. Nah, tadinya dari 2 senyawa ini ya, ada 2 senyawa. Terus ini asetatnya ini dia bergabung ke N gitu. Ini kan belum ada asetatnya, menjadi ada asetatnya ya. CH3COO itu kan asetat ya. Gitu.
Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini sampai segitu ya. Nanti untuk UTS-nya berarti sampai pembahasan terakhir ini. Gitu. Untuk UTS-nya ini open book sifatnya ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.